Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan gue Farcur Santo. Di video kali ini gue akan membahas mengenai isu yang masih cukup hangat juga, yaitu tentang isu menjadikan Soeharto, Presiden kedua Republik Indonesia, menjadi pahlawan. Isu ini sebenarnya beberapa tahun yang lalu sudah sempat dibahas ya di ILC terutama. Dan terjadi pro dan kontra gitu. Saya ingin menilai Soeharto dari beberapa sisi ya. Yang pertama itu sisi positif, dan yang setelahnya itu adalah sisi negatifnya. Mengenai sisi positif, Soeharto ini kan menjadi presiden karena ada tragedi pemberontakan PKI pada tahun 65 ya, dan Soeharto diberikan super smart, surat perintah 11 Maret oleh Soekarno untuk mengamankan keamanan di Republik Indonesia pasca pemberontakan PKI pada tahun 1965 gitu. Dan saya mengatakan bahwa memberantas PKI atau memberangus PKI pada tahun 65 itu adalah sebuah hal yang positif. Walaupun ini berbenturan dengan prinsip HAM gitu, seperti itu. Dan PKI ini, komunis ini, dalam mengambil kekuasaan cenderung kasar gitu ya. Dan sudah tepat bagi Presiden Soeharto untuk memberangus PKI pada tahun 65. Karena kalau tidak diberangus, ini akan semakin membesar dan akan menciptakan bom waktu kalau PKI itu terus diberi ruang dan tidak diberangus seperti itu. Yang kedua, saya ingin menilai mengenai ekonomi atau pemerataan pendapatan. Kita tahu ada istilah Gini ratio. Rasio Gini ini adalah sebuah ukuran untuk menilai seberapa merata pendapatan masyarakat secara keseluruhan di sebuah negara gitu. Dan kalau kata Mahfud MD, Gini rasio kita itu 0,20 pada saat pemerintahan Presiden Soeharto. Tapi pada saat reformasi seperti ini, justru koefisien Gini kita, rasio Gini kita itu semakin mencapai 0,40 ya, berarti semakin tidak merata seperti itu. Mengenai Pak Harto, ini Pak Harto adalah presiden yang sudah sangat kuat sekali gitu menjadi presiden, karena dia didukung ABRI, birokrasi, dan Golkar gitu ya. Makanya ketika zaman Soeharto, Golkar selalu pemenang di setiap pemilu seperti itu. Dan Soeharto menjadi presiden yang kuat ya, dan one man show, one person show, primus inter pares seperti itu. Tapi ada lagi yang sukses dari Soeharto. Saya memandang dari sudut pandang ekonomi ya, atau pemerataan pendapatan. Pak Soeharto ini bisa dibilang transmigrasi dari Pulau Jawa, penduduk Pulau Jawa yang padat, ke luar Jawa, baik Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Itu dia sukses melakukan transmigrasi, sehingga pertumbuhan penduduk dan juga pertumbuhan ekonomi, pusat-pusat ekonomi itu ada juga di wilayah-wilayah di luar Jawa, sehingga secara perekonomian itu masih cukup bagus ya, seperti itu. Dan yang tidak bisa kita bantah ya, Soeharto ini adalah presiden yang membelenggu kebebasan berekspresi ya. Kita tahu di zaman Soeharto pers dibungkam, Tempo dibredel kalau tidak salah pada tahun 94 ya. Oke, teman-teman, itu saja komentar atau pendapat saya tentang Soeharto. Saya yakin pasti terjadi pro kontra ya, terutama mengenai pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Soeharto pada tahun 65. Dan ya, itu wajar-wajar saja, karena komunisme itu tidak bisa, ideologi itu tidak bisa mati, pasti selalu hidup terus seperti itu. Dan ya, silakan teman-teman kalau ingin berkomentar, nanti akan coba saya jawab mengenai
Presiden Soeharto plus dan minusnya gitu. Kalau saya meyakini Presiden Soeharto ini ya bisa ya jadi presiden. Saya menilai secara politik ya. Karena Soeharto, maksud saya Prabowo saat ini menjadi presiden dan kita tahu Soeharto adalah mertua dari Pak Prabowo Subianto presiden saat ini. Seperti itu. Oke teman-teman, itu saja komentar dari saya. Silakan teman-teman kalau ingin berkomentar, jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Terima kasih.